Oke, halo semuanya, halo teman-teman. Jadi hari ini kita bakal bikin podcast. Kali ini tuh kita bakal bahas tentang bullying. Tapi sebelum itu kita tentunya mau kenalin dulu kandidat-kandidat yang ada di sini. By the way, tugas ini buat tugas akhir kewarganegaraan kita ya. Oke, boleh duluan. Halo guys, kenalin nama aku Pandu Ardaya dengan NIM 67 2024 111 dari Fakultas FTI. Halo semuanya, nama aku William dari Budiarjo, NIMku 21/2024-059 dari FEB. Halo teman-teman, perkenalkan aku Hazel Gunturliwantoro dengan NIM 21/2024-072 dari FEB. Halo, kenalin aku Varial, NIM aku 67/2023-004, aku dari FTI. Halo, kenalin aku Kevin Lawrence Nenggolan dengan NIM 21/2024-085 dari FEB. Halo, saya Mawan, NIM 67/2024-109 dari FTI. Oke, halo semuanya. Aku Keisha Mikaela, aku dari FEB. NIM aku 21/2024-097. Halo semuanya, aku Hani Syifa Cahyani dengan NIM 21/2024-101 dari FEB. Oke, teman-teman kan kita kan memilih nih untuk mengangkat topik tentang bullying ya, tentang perhubungan sebagainya. Apalagi kalau kita lihat kasus-kasus belakangan ini, perhubungan itu masih sering terjadi ataupun marak terjadi, terutama di lingkungan remaja ya. Nah, sebenarnya aku mau nanya sih sebenarnya, apa sih sebenarnya bullying itu? Apa sih arti definisi sesungguhnya dari perhubungan itu? Teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira? Maksudnya harus atau yang kasar? Ini mas jelas mas, apa yang mana mas? Sesukanya aja ya. Maunya sih yang kasar, tapi nggak tahu nanti disensor apa enggak. Kalau saudara sih perbuatan yang tidak berkenan sih. Oke, tidak berkenan. Yang kayak gimana ya, yang tidak sesuai dengan moral. Contoh paling simpelnya mungkin kalau misalnya teman-teman ngatain misalnya kita manggil nama temen nih, tapi dia nama ayahnya, itu sudah masuk bully. Oh gitu. Oh, Benar, sudah masuk. Kan secara nggak langsung tuh menyindir gitu kan. Iya. Kalau menurutku toh, bullying itu adalah tindakan yang tidak menyenangkan terhadap kelompok maupun seseorang, baik secara verbal maupun non verbal. Penting gitu. Iya sih. Apalagi bullying sekarang banyak kan, kayak di online atau di sosmed gitu kan. ya, jadi sebenarnya bullying ini kalau dalam konteksnya itu adalah perbuatan yang merugikan satu pihak, dan menurutku sendiri sih bullying itu kayak dia melakukan itu untuk senang dia tapi dengan merugikan orang lain. Setuju nggak? Iya. Nah, aku mau nanya juga nih teman-teman, kok bisa ya orang-orang itu mau jadi pelaku bullying? Ada nggak kira-kira faktor yang membentuk hal tersebut? Tergantung juga sih, kalau kita lihat kan mungkin dari lingkungan keluarganya, mungkin kurangnya perhatian dari orang tua seperti itu. Pola asuhnya gimana? Soalnya kalau kita lihat ya banyak juga kalau ada anak-anak yang kayak diabaikan misalnya, papa mamanya kerja gitu ya, jadi anaknya ini main sama temen-temennya atau enggak ya gitu main sendiri di rumah. Nah itu bisa jadi penyebab salah satunya. Lalu yang kedua itu ada dari faktor lingkungan sekolah, itu juga berpengaruh ya, kayak faktor pertemanan itu juga, kayak misalnya kita berteman dengan teman-teman yang membawa kita kayak ke hal yang lebih bagus, misalnya seperti berorganisasi ataupun misalnya klub belajar lah di perpus atau gimana, itu juga berpengaruh. Ya itu sih kalau dari aku, atau ada tambahan gak nih dari teman-teman lainnya? Kalau dari aku lebih ke ngeliat bullying itu, kita lihat itu yang pelaku ini biasanya itu adalah orang-orang yang memiliki power atau mungkin kedudukan lebih tinggi. Dan sementara korbannya adalah orang-orang yang mungkin secara power rendah dan juga biasanya lebih minoritas. Oke, Bahkan orang-orang yang punya kelainan atau mungkin keterbelakangan. Oke. Nah, jadi bisa lihat adalah kenapa bisa bullying terjadi? Mungkin karena itu penyalahgunaan kuasa. Karena bisa dilihat ya pelaku tadi bilang mungkin anak pejabat atau mungkin orang yang punya influence besar di kampus, pokoknya lingkungan di mana mereka berada gitu loh. Dan korban-korbannya itu ya nggak cuma satu orang, dua orang, tapi ya orang-orang yang pokoknya lebih rendah dari mereka gitu loh. Kenapa mereka orang tersebut? Karena ya kalau aku bilang validasi, kayak karena kan aku punya kuasa gitu. Oh gitu. Itu banyak banget ya terjadi sekarang ya, kayaknya masih sering banget kita temukan kayak gitu. Nah, kalau bicara tentang pelaku, aku mau nanya juga nih teman-teman. Tentu kan ada korban ya. Nah, biasanya yang ditargetkan pelaku ini siapa sih? Yang untuk korbannya? Dibilang orang sih, yang orang-orang yang merasa apa ya, dia tuh udah gak ada kemampuan. Iya, kayak dia apa ya, orang yang
kan kadang kita pernah sih ngeliat di jalan gitu kayak ini orangnya kayak gini ya, dia pendiam atau apa, itu justru jadi target Oh, dimana iya. orang kayak ini orang pendiam jadi dibully enak nih gitu. Dan Benar. mungkin pelakunya juga apa tuh mungkin kayak semisal orang diem kan nggak mungkin kayak melawan gitu loh. Gitu. Jadi kayak jadi peluang buat ngebully gitu. Kalau dari Mas Iwan? Kalau mungkin dari aku sih, si korban yang akan bully itu biasanya kayak lebih mendiam, Oke. lebih ya apa ya, kayak gak punya power gitu lah, misal cacat gitu. Oke, disabilitas gitu ya, Pak ya. Berarti biasanya itu dia mau kayak korbannya itu pasti orang yang berbeda gitu, kan dari kayak faktor sosialnya, ekonominya ataupun psikisnya juga. Oke. Berarti sebenarnya kalau aku tangkap ya dari topik awal kita ini, sebenarnya perundungan itu lebih mengarah kepada diskriminasi ya. Iya. Oh, berarti perundungan itu juga bentuknya itu ada diskriminasi seperti kayak merendahkan seorang, entah mungkin kan ada juga kan ya orang yang dibully karena berbeda ras, berbeda agama, ya mungkin itu juga salah satu faktornya juga. Nah sekarang lanjutannya teman-teman, aku juga mau tanya nih, kalau tadi kita udah berbicara tentang pelaku, korban, nah sekarang kita fokus ke dampaknya nih. Kira-kira kalau dari kalian nih orang-orang yang bukan hanya dampak sebagai pelaku, bukan hanya dampak sebagai korban tapi juga pelaku, mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan gitu kayak Kalau ya aku ada satu hal yang kayak baru sempat pikir nih ya, kita kan selama ini kan ngeliat kayak satu sisi nih kayak pelaku atau nggak korban kan, tapi kita lihat dari aspek sosial nih, kira-kira bullying ini ada satu yang bisa jadi mengubah sesuatu gitu loh. Kayak kita bisa lihat tuh kalau bullying itu jadi terus-terusan nggak ada penindakan, bullying itu jadi sebuah normalisasi. Karena kita lihat tuh sekarang dia itu hal-hal yang nggak benar pun bisa dinormalisasi gitu loh. Akhirnya itu kayak ya sudahlah cuma bullying gitu loh. Nah itu jangan sampai ketika kita lihat tuh karena bullying ini terus-terusan ada, jadinya tuh bullying itu kita lihat kayak sudahlah cuma dibully doang gitu kan. Nah itu padahal sebenarnya bullying itu juga dampaknya sangat buruk gitu loh, baik sedikit masa depan itu juga ada di bullying tersebut. Kalau ada tuh begitu. mungkin bisa dijelaskan secara spesifik nih dampak cara kesehatannya dulu ya. Kesehatan itu Kesehatan apa nih? ya, psikis dulu mental, mungkin. entah Ya, psikis, psikis. entah Kalau dari kalau misalnya psikis ya mungkin dia akan merasa kayak nggak ada percaya diri pasti. Habis itu lebih pendiam lagi. Pokoknya kalau ketemu orang kayak menghindar gitu loh. Tahu sih. Habis itu apa lagi ya? Bisa dikatain mereka tuh kayak jadi mengalami stres gak sih, kayak stres berat, mungkin bisa itu nurunin berat badan, dan kayak ada itu juga menimbulkan kayak apa ya, kayak Overthinking. iya overthinking, dia tuh bisa kayak menyebabkan kesehatan ke badan gitu. Misalnya ada yang rambutnya rontok atau gimana, jadi itu ada apa ya, kayak ada efek dominonya gitu, kayak berlanjut gitu kayak gitu. Bahkan bisa Jadi, sampai kematian sih. iya sih bunuh diri. Iya. Banyak loh ini sekarang terjadi Di kayak film gitu. kan juga Iya, ada kan. itu tergantung gitu. Oh itu dari korban ya. Kalau dari Paku, kira-kira dampaknya apa? Dibully juga nggak sih sama masyarakat? Oh, dikucilin jadinya ya. Iya. Kucilin, iya. Oke. Sanksi sosial. Oh, sanksi sosial benar-benar. Bisa jadi juga nanti dampaknya ya dia kena sanksi pidana juga kan secara hukum kan, bukan hanya sanksi sosial aja. Oke, kalau itu kita berbicara sudah dampak, aku juga mau nanya teman-teman, aku ini agak menarik sih nih pertanyaannya. Jadi gini, karena kan kita kan belakangan ini kasus tentang bullying ini kan terjadi biasanya di lingkungan yang tanda kutip itu sejahtera. Jadi mereka yang punya segalanya, entah itu mereka dari keluarga kaya, mereka yang punya otoritas gitu kan. Biasanya anak-anaknya ini yang menjadi pelaku gitu. Nah, menurut teman-teman ada nggak keterkaitannya antara overparenting ataupun orang tua yang terlalu memanjakan anaknya ini terhadap perilaku anaknya tadi? Sanksinya ada. Ada dong. Mereka tuh kalau dimanjain tuh jadi kayak mereka kayak ngerasa gue ada backingnya gitu, di belakang tuh ada yang melindungi gitu. Jadi kadang orang yang pelaku pun itu tuh mereka tuh ngelakuin bullying itu cuma karena pengen rasa ingin tahu, rasa sesuatu yang mereka penasaran, itu mereka pengen puasin gitu kayak kurangnya perhatian dari orang tua bikin mereka jadi kayak nyari perhatian di luar gitu. Jadi kayak ibarat kalau kalian ngeliat di apa ya, di beberapa film juga ada kan yang orang pembuli itu ternyata mereka tuh orang yang cocoknya kesepian, yang soalnya juga mereka tuh pengen punya teman sebenarnya, tapi mereka nggak tahu cara temenan tuh kayak gimana. Jadi mereka melakukan bullying itu. Jadi menurut aku kalau misalnya orang tuanya yang kayak gitu, aku juga pernah ngomong kan kayak yang orang tuanya pernah puasa segala macam,
ketika dia ngakuin bully itu pasti dia bilang, aku aduin lah ya ke papaku, aku aduin ke mamaku gitu. Jadi mereka tuh udah punya backingan, jadi mereka nggak takut buat ngakuin bully itu gitu, karena ya udah tahu siapa yang bakal ngatasin kalau mereka kena masalah sampai masuk ke polisi, atau kalau di sekolah kan masuk ke ruang BK gitu kan. Jadi yang datang ya orang tuanya gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang yang kamu singgung tentang backingan, emangnya pasal-pasal yang ada di Indonesia atau hukum Indonesia itu tidak bisa ini ya, tidak bisa menembus backingan orang itu, atau dalam arti begini, hukum Indonesia itu apakah tidak berlaku untuk seluruhnya? Hukum Indonesia itu apa ya, kayak ada kayak tingkatan-tingkatannya gitu. Misal kayak pembuli itu korban tuh dapat dampaknya tuh kayak ringan itu ada hukum sendiri gitu. Sebenarnya ada yang buat melindungi korban bullying. Kalau dari aku sih sebenarnya hukum ya, tentang masalah hukum ya, itu sebenarnya udah tercatat banyak teman-teman. Kalau kalian lihat di undang-undang KUHP, undang-undang perlindungan anak, undang-undang kekerasan seksual, itu sebenarnya udah mencatat tentang kalau tindakan yang merugikan itu terhadap seseorang itu bisa terkena sanksi pidana. Contoh, penganiayaan itu terkena di pasal 351 KUHP, atau juga pencemaran nama baik. Kalau teman-teman tahu kan yang cyberbullying biasanya itu kan lebih ke arah, wah lu orangnya ini suka mencuri. Nah itu kan sebenarnya tindakan perundungan sebenarnya, sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Nah itu bisa kena juga teman-teman ke pasal 310 KUHP. Nah jadi sebenarnya teman-teman, kalau dari aku ya, hukum di Indonesia itu sudah diregulasikan, sudah ditata dengan baik sebenarnya untuk mencegah namanya dari perundungan, bullying. Tapi yang jadi masalah, yang jadi yang jadi case saat ini adalah sedikitnya implementasi ataupun penerapan dan tindak nyata. Karena kenapa? Gini ya, orang-orang yang dirundung itu, orang-orang yang mengalami bullying itu seringkali mereka tuh menyimpan masalahnya sendiri. Ya, contoh. Kalian pasti bisa lihat lah di sekolah-sekolah, banyak kan anak yang dibullying itu bahkan orang tua sendiri nggak tahu, ya kan? Nah, orang tua aja mereka nggak tahu, apalagi aparat, apalagi pemerintah. Nah, dari itulah teman-teman, kenapa sebenarnya bisa maraknya bullying sebagainya. Nah, kalau dari hukum, yang perlu ditegaskan sebenarnya adalah tentang edukasi, ya. Orang tua ada peran, sekolah ada peran, pemerintah ada peran. Tapi kalau ketiga peran ini anak itu ataupun korban sendiri nggak tahu, ya percuma aja gitu kan. Jadi ibaratnya lu punya kuasa tapi nggak gunain, gitu kan. Jadi itu tadi yang dibilang Keisha, kalau banyak orang-orang yang punya uang, punya kuasa sana itu berani untuk ambil tindakan karena mereka tahu apa powernya. Mereka tahu kalau aku ngelakuin ini aku punya kuasa nih, karena aku tahu nanti hukuman seperti apa, begitu. Mungkin kalau ini aku lanjut ya tentang hukuman nih teman-teman ya. Kalau kalian sendiri ya, pernah nggak sih ngalami namanya tindakan bullying? Mungkin di sekitar kalian, entah itu di sekolah, masyarakat, ataupun mungkin dalam keluarga. Pernah ya. Mungkin ada sih yang mau ceritain sedikit biar kita bisa lebih segar gitu loh. Kalau aku mungkin ini ada pengalaman, ini lucu sih buat kita kecil kan ya, SD nih. Pengalamannya kayak enak juga semua, karena begini, karena itu kita SD kelas aku lupa berapa, kelas 4 atau kelas 5 diajak nih, karena pakai kacamata kan ya, diajak nih dasar mata 4 gitu kan. Mata 4 gitu kan, ngelapor guru dong. Waduh pak, dibilang gini kan pak. Terus tau gak reaksi gurunya apa? Lah bener kan? Oke. Tapi itu sering terjadi sih kayak gitu, kayak misalnya guru-guru tuh responnya kayak ya udah sih anak kecil bercanda gitu kan. Padahal kan kita nggak tahu kan perasaan dari si korban itu kayak mana gitu. Kayak dulu juga aku pernah dulu pas SD. Dulu kan aku tuh gendut ya, gendut tuh bener-bener sabi yang kayak ibarat snowman berjalan lah gitu kan. Snowman ya. Nah jadi kayak ada di mana kalau aku tuh dari SD sampai dari TK lah sampai SMA tuh pasti ketemu di mana sekolah yang punya geng-gengan kan, pasti punya lah ya sekolah geng-gengan. Jadi ada yang berkuasa dan ada yang tidak berkuasa lah ibaratnya kalau di sekolah tuh kan. Dan kebetulan aku tuh tipe yang netral dari dulu, kecuali pas SMA ya. Kalau SMA tuh lebih kebagi lagi gitu. Pas SD. Apalagi negeri itu kayak gitu. Oh bener banget. Waduh, instansi. Tunggu dong. Ayo, bahaya.
Itu kritik. Oke, Oh, iya. oke. Kita kan Kita udah pemutaran. pembina kan, kita pemutaran. Lanjut. Itu kritik. Jadi kayak dari SD, TK, SMA, balik, tapi ya itu loh pokoknya 3 itu aku tuh bener-bener kayak tipenya netral gitu kan. Jadi pas SD sama TK tuh aku gak tau kenapa, aku juga gak ngerti kenapa dibully, mungkin karena gendut atau apa gitu kan, aku juga gak ngerti. Jadi pernah aku tuh dibully yang sampai fisik gitu, jadi kayak jadi waktu itu aku lagi di lapangan, jadi lapangan tuh ada pohon kan, aku tuh bener-bener dipaksa main atau apa gitu kan sama mereka yang dibilang kuat lah ibaratnya kelompoknya. Itu tuh didorong ke pohon itu, aku kayak hah gitu kan. Pokoknya dari situ aku kayak mulailah apa sih, ada rasa-rasa oh aku ternyata pada dibully ya gitu. Pas udah gitu tuh mikir oh ternyata dibully itu dulu gini. Ada parah banget kalau Iya. kayak dipaksa main. Iya. Kita gak mau gitu kan. kalian mau kucing-kucingin buta itu kan di Iya, mata. iya. Nah didorong ke situ, padahal dia tuh memarahin gitu loh, tapi didorongnya ke pohon. Itu tuh berlanjut dari kalau TK tuh dulu dikatain kan nama aku tuh panggilan aku tuh di rumahku tuh kayak kan panggilannya tuh itu diplesetin jadi kan tuh lagu keong racun. Nah Iya. itu diplesetin jadi itu. Jadi dulu tuh kalau pulang sekolah di abodemen gitu kan, dulu kan aku abodemen. Di abodemen tuh dinyanyiin dari pertama sekolah sampai rumah itu dinyanyiin tuh aku kayak gitu kan. Terus baru mulai membaik tuh pas SMP. Pas SMP aku malah temenan sama pembulinya. Tapi bukan berarti aku juga pembuli ya. Semua akan berteman pada waktunya ya. Maksudnya kayak ya aku juga nanya dari mereka kenapa dulu dibully, dan pas ditanya ya mereka nggak tahu. Mereka tuh jawabnya jadi ada satu anak cewek yang emang dia ketuanya, ya mereka tuh ngikut, circle-nya tuh ngikut karena ketuanya gitu. Jadi Oh, kayak oke. bawaan gitu. Jadi bukan karena mereka yang mau Iya, ngomongin, tapi betul. semuanya gitu. Jadi pas aku tanya kayak, kenapa kalian dulu bully aku, padahal aku ngapa-ngapain gitu kan. Iya kita nggak mau, tapi karena disuruh jauhin atau apa, padahal nggak ada salah ya. Mereka ngikut daripada dimusuhin juga gitu. Jadi kayak, oh aku ngerti nih, berarti mereka pun takut dibully gitu. Jadi mereka melakukan apa yang diperintahkan sama si yang ketua ini supaya nggak dibully gitu. Gitu sih. Tetap bisa diomongin ya kalau kita tuh tidak bisa memilih-milih teman, tapi kita bisa memilah teman. Ya. Ya banget sih guys. Kata-kata ini. Oh, BTW, aku juga dari cerita kamu kan sempat didorong gitu. Nanti kan kamu kan dalam kasusnya hukum, kalau itu terkena namanya penganiayaan, walaupun penganiayaan ringan gitu kan. Tapi ada nggak tindak yang kamu lakukan untuk misalnya Oh, iya, kayak kan? mengadukan gitu untuk Iya, kamu melakukan? lapor ke guru atau gimana gitu yang pas saat itu. Tapi ya kalau pas lagi masih kecil gitu ya, kayak di umur-umur SD gitu, itu kan SD kan. Aku tuh lebih merasa kayak udahlah keep aja sendiri. Nah itu yang bikin kayak sekarang kan korban kayak nggak cerita ke orang tua, nggak pernah ceritain. Karena aku emang nggak cerita ke mamaku, nggak cerita ke guru. Aku tuh baru mulai berani cerita tuh ketika SMP tuh aku speak up sama guru aku. Pas SMA, jadi ketika kita makin gede tuh kita makin tahu gitu loh kayak oh ternyata kayak gini harus speak up gitu. Jadi menurut aku sih penting banget kalau ada edukasi buat anak-anak yang kayak SD, TK gitu kan kita nggak tahu kan walaupun mereka masih kecil ternyata mereka bisa kena bully gitu kan. Bahkan kan banyak kan di iklan-iklan yang sosial Indonesia sekarang yang kayak anak SD pun udah kena bully gitu kan. Padahal kita nggak ngedukasi mereka gitu kan, atau guru-guru nggak ngedukasi tentang bully kalau harus laporin gini. Jadi kayak mereka pun mau lapor nganggapnya itu cuma bercanda doang gitu kan, kayak main gitu. Gitu ya. Kalau dari aku ya teman-teman, cerita sedikit. Aku pernah juga mengalami namanya bullying, tapi lebih karena diskriminasi sebenarnya. Jadi aku tuh BDW dulu tuh SD-nya di satu SD yang baru, dan itu aku adalah satu-satunya yang berbeda dalam konteks ras dan agama. Dan di sana tuh aku menemukan banyak sekali menurutku diskriminasi ya. Yang menurutku itu kalau aku ingat sekarang sebenarnya nyakitin. Tapi gini, kalau kalian tahu ceritanya, aku tuh orangnya keras, suka mukul, wah dulu. Tapi sebenarnya ada backstory-nya. Kenapa begitu? Aku keras, aku suka mukul dulu, suka ngomong keras. Karena kenapa aku bisa keras begitu? Karena gini teman-teman, ketika aku di sekolah, ya mereka itu lebih sering kayak nyakitin, oh lu ini ya orang Batak ya, makan babi ya, wah semuanya kayak nyerang lu gitu kan, kayak. Tapi di satu sisi karena aku masih kecil, aku gak tahu cara membela. Jadi apa yang bisa aku bela ya? Apa? Kurang senang main kita. Gitu adanya. Jadi gitu. Jadi apa ya, sifat seseorang keras itu ternyata bisa dampak dari bullying itu ternyata bisa juga ke korban. Jadi korban itu yang harusnya bisa menikmati masa kanak-kanaknya malah berubah jadi menurutku jadi kenakalan remaja juga jatuhnya. Jadi sebenarnya banyak
apa ya namanya, dampak-dampak negatif sih kalau dari bullying ini. Mungkin kalau dari teman lagi ada nggak satu lagi nih yang mau cerita satu lagi? Pelaku siapa tahu? Wah iya ya pelaku. Ayo gimana Mas, silakan. Kalau di tempatku khususnya di Jepara, saya tidak menjelekan Jepara karena Jadi kayak sebuah kota inisial J. Inisial J. Nggak disebut tadi. Apa tuh? Jepara. Lanjut. aku nggak tahu kalau di tempatnya ya, so. Kalau di tempatku itu kita sepakat kalau bully itu adalah tindakan tidak enak yang tidak sesuai dengan persetujuan. Yang tidak bisa dibenarkan. Ya, kalau nggak setuju, menurut saya kalau dikatain andaikan rasisme, lu Cina lu nggak setuju nih, boleh dilaporin, itu masuk bully. Kalau misalnya sudah setuju nih, setiap hari dibilang gitu, oke lah. Karena kalau misalnya kalau teman-teman datang ke tempatku, mungkin kalau di tempatnya itu rata-rata orang itu pada nggak manggil namanya. Apa tuh namanya? Oke. Bukan apa nggak semua nama, kalau nama ayah itu kalau di sekolah. Kalau sudah gede-gede, apalagi yang itu biasanya itu namanya sudah aneh-aneh. Ada tetanggaku namanya, ini saya namanya A, tahu panggilannya apa? Apa? Itu panggilan dia. Kita tahu. Pokoknya panggilan itu dokter Tita. Tahu panggilan dokter Tita apa? Nah, itu sama itu. Ya makanya kalau menurutku apa namanya ya, bully itu memang merusak psikis, apalagi sejak ini SD apalagi. Ya kita semua pernah mengalami SD, pernah bully. Saya percaya semua di sini pernah menjadi pelaku dong. Bisa aja tapi nggak Kalau nyadar aja. tukang pukul itu pelaku nggak? Iya kan? Ketemu korban ya. Tapi kan mukul. Aku berarti. Itu kan Kalau misalnya kita bully, maksudnya kita ada yang bully nih, harus kita pukul orang yang pelaku itu. Ya apa namanya? Bisa jadi yang pelaku itu bisa minta pidana ke kamu kalau kamu pukul itu. Lain tetap secara hukum sih tetap kena keduanya. Iya, tetap ada keduanya. Kamu ngebales. Kamu bales. Kalau kamu diem, iya dia yang menang. Kalau dia bisa kamu yang ngelaporin. Oh, Gitu. sorry tak potong. Aku masih sebenarnya agak penasaran. Kan ini kan sebenarnya kasus bullying ini banyak terjadi di lingkungan anak-anak kan. Iya. Nah, sebenarnya banyak anak-anak sana tuh sebenarnya nggak tahu mereka arti bullying itu hubungan apa. Tapi mereka tuh lebih kayak konteksnya pengen main. Tapi Ya. mainnya dengan unik gitu loh. Karena dia nyontoh ke yang lebih tua. Oke. Jadi itu mereka kayak gimana? Jadi mereka tuh kayak berulang-ulang gitu loh. Jadi dari adik kelas misalnya kita kayak niru kakak kelas, nanti adik kelas jadi kakak kelas, adiknya yang baru nanti niru lagi. Itu kayak keulang Ini karena setan sih. Itu kayak gitu. Aku jadi ingat pernah. Tapi ini bukan cerita aku ya, cerita temenku. Temen. Teman. Jangan-jangan jadi Enggak, ini beneran temenku. Oke. Jadi ada satu sekolah, inisialnya di kota M aku berarti. Medan. Pokoknya kota M lah. Bukan di Lampung, kota M pokoknya. Sumatera. Bukan di Sumatera. Udah nyetor banget. Udah teman-teman nyetor dulu. Bisa Jadi- jadi, bisa jadi. Sekolah di kota M yang dimana anaknya ini tuh apa ya? Bukan anaknya, jadi intes tuh sekolahnya sebenarnya yang trouble tuh isi-isinya lah. Jadi katanya tuh, ini aku nggak tahu ya beneran apa enggak, tapi aku dengarnya tuh bener-bener kayak parah banget gitu kan. Jadi ketika ada anak baru, kan biasa anak baru di sekolah-sekolah yang normal itu ada yang kayak ospek gitu kan, ada kayak bukan ospek apa bahasanya ya? MPLS. Iya MPLS. MPLS. Itu tuh bener-bener yang kayak dirundung gitu loh jatuhnya, bukan kayak MPLS. Mereka disuruh cuciin bekas makannya mereka, disuruh bersihin, disuruh segala macam. Itu tuh jatuhnya asrama. Jadi sekolahnya tuh kayak asrama gitu. Kita jadi bersihin punyanya sendiri atau kayak semua gitu. Semua jadi kayak Itu gini ibarat kita tuh sekolah, tapi sekolah tuh asrama kan. Iya. Nah, asrama gitu. Nah, otomatis kan tinggal di situ kan. Nah, jadi kan tiap hari kan pasti makan, tiap hari kan pasti nginep segala macam kan. Jadi disuruh kayak kadang disuruh cuciin pakaian, disuruh bersihin makanan mereka, ngambilin makannya mereka. Dan itu tuh jadinya kayak itu dari cutting kan, dari cutting turun ke adik kelas. Ketika mereka naik jadi adik kelas,
adik kelasnya jadi cutting, nurun lagi ke bawahnya. Jadi itu jadi kayak tradisi di asrama itu gitu loh. Dan aku mikir kayak, loh terus bisa berhentinya kayak mana dong angkatannya dong? Dan berhentinya tuh setelah di bawah angkatan mereka. Jadi mereka menetapkan kayak, ya udah ini nggak baik, ya di-cut gitu loh. Karena dulu bener-bener yang mereka tuh disuruh kalau telat dikit dipukulin lah, kalau ini dikit dipukulin lah. Sama kali Dan ya. tentunya kita bertanya dong, lo gurunya nggak komen, gurunya kayak gini. Dan aku baru tahu ternyata gurunya tuh tipenya kayak ya udah gitu loh, karena udah kebiasaan di situ terjadi, jadi gurunya kayak ya cuek-cuek Kayak aja. normalisasikan gitu ya. Betul. Bahkan mereka tuh bangun jam 5 harus ngurusin kakak tingkatnya dulu baru ngurusin mereka gitu. Itu aku bener-bener kayak masa iya sih ada sebuah sekolah asrama yang kayak gitu gitu. Aduh, boleh sebut gak ya sih? Aku nggak tahu ya. Ayo, Anda asrama tolong berbenah sebentar ya. Oke, kalau kita tadi dari cerita kamu tadi, sebenarnya berarti yang rusak bukan hukum, yang rusak tapi itu adalah budayanya. Iya. Budayanya ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu dari kecil tuh ya mereka dididik yang nggak benar. Tapi ketika mereka masuk ke lingkungan masyarakat yang budayanya rusak, mereka jadi Ikut rusak. rusak. Oh gitu, baru bernotok nih kita. Baru. Baru bisa baru. Nah, Kayak panggilan juga nggak sih? Apa? Sekarang panggilan tuh kayak udah rutinitas aja. Kayak Itu banyak banget sih kalau kita ketemu di kampus. Ada gak ya? nggak tahu deh. Aduh, ya. sebenarnya gini. Menurutku ya, kalau bullying itu kenapa bisa terjadi juga? Karena gini, orang-orang di sekitar kita, teman kita sekalipun, ataupun anak-anak yang di luar sana tuh mereka tuh lebih pengen bercanda, tapi mereka nggak tahu batasan. Jadi mereka tuh menganggap semua candaan itu tidak boleh diterima semua orang. Padahal kan kalau misalnya Ezel nggak terima dengan candaanku kan itu sebenarnya masuk bentuk bullying kan. Iya. Udah kayak Aku udah lama gak terima sebenarnya. oh gitu. Aduh. Laporkan ke Itu kamera mati ya, kamera mati. Maaf ya. Halo Pak. Oh ya. Enggak ini kita ada doang ya. Nah, jadi sebenarnya menurutku ya kayak peran orang tua, peran sekolah, bahkan peran masyarakat itu sebenarnya besar untuk kayak budaya-budaya yang apa ya, yang jelek, yang menurutku nggak ada gunanya, nggak ada bangunan itu sebenarnya udah harus diedukasi ke anak-anak. Kamu nggak boleh kayak bercanda ke anak-anak, ke teman kamu seperti itu, kayak nanti dia bisa hatinya sakit, mungkin nanti dia mungkin sedih dan sebagainya. Kayak edukasi itu menurutku bukan tentang yang besar aja, tapi dari hal sederhana itu udah mulai harus diterapkan ke anak-anak. Nah, kalau dari kalian nih, aku mau nanya juga, langkah apa sih yang perlu diambil sekarang saat ini ya untuk ngurangin apa namanya bullying yang ada di Indonesia, terutama di sekolah-sekolah dulu. Edukasi. Mulai dari kitanya sih. Kalau Iya dari sih, kita iya. masing-masing. Kalau dari Kalau misalnya diedukasi tapi dari pribadinya aja nggak apa kayak apa ya? Nggak ada perubahan. Perubahan itu kan kayak sama aja ya sih. Kalau dilakukan edukasi jadi kayak nomor satu emang dari kita. Jadi yang pertama kita sendiri, yang kedua baru edukasi ya. Kalau dari aku sih yang benar banget, mending kalau kita masih mengalami kayak bullying atau kita stop di generasi kita aja gitu, ke bawahnya jangan. Kedua itu edukasi, jadi edukasi itu perlu dibenahi mungkin dari gurunya tadi yang udah disebutin ya kan, dari gurunya, Tolong ya. muridnya gitu, dari lingkungannya memang harus benar-benar dibenahi lagi kayak gitu. Oke, berarti selain budaya ya lingkungan juga ya, dan masyarakatnya juga. Nah, mungkin ini terakhir ya, teman-teman mungkin nanti bisa sampaikan pesan kalian satu-satu ya, mungkin apa sih pesan dari kalian itu tentang bullying ini dan apa harapan kalian mungkin boleh. Dari Pandu dulu. Oke, Aku nggak ada ide, coba nanti dulu terakhir. oke terakhir. Oke ini tadi. Awas aja lihat gol. Awas aja lihat bisa mutu. Oke, coba Anal dari kanan dulu. Karena Kevin yang nanya, Kevin aja yang jawab. Oke, kalau dari aku tetaplah bernapas. Serius. Oke, bukan kata-kata ini ya, bukan ya. Jadi Gak kalau ada dari- kagum di sini, gak ada kagum. kalau dari aku teman-teman yang di luar sana, kalau kalian adalah pelaku ataupun korban, ya stop sampai situ teman-teman, karena bullying ataupun perundungan itu bukan tindakan yang dapat dibanggakan, bukanlah tindakan yang dapat kalian bilang itu suatu penghargaan, bukan. Tapi bullying yang kalian lakukan hari ini itu merusak masa depan orang lain, ya.
bullying yang kalian lakukan hari ini itu dapat membunuh orang lain ke depannya. Kalian membunuh mimpinya, kalian membunuh mimpi orang tua mereka, kalian membunuh jalan hidup mereka. Jadi lebih baik kalian puaskan hasrat kalian itu ke yang lain, entah itu ke pendidikan, entah itu ke kerja keras untuk pekerjaan dan sebagainya. Dan aku juga sebagai korban bullying itu mengalami kalau karakterku jadi berbeda, karakterku jadi berubah karena bullying itu menurutku membuatku defensif, lebih sulit jadi percaya sama orang lain. Jadi lebih baik berteman dengan orang lain, bukan memusuhi banyak orang. Kalau ada gitu ya. Aku. Ada aku buat kalian para korban, buat para makan saksi sekalipun, jangan takut buat lapor orang tua. Orang tua kalian itu mau besarin kalian dari lahir itu berapa juta, susu kalian itu mahal, biaya kesehatan tuh mahal, terus tuh kalian juga diurusin sama orang tua kalian. Kalian tuh bukan dilahirin buat dibully. Orang lain tuh nggak akan tanggung jawab kalau misalnya kalian ada apa-apa. Yang tahu itu orang tua kalian dulu. Kalau misalnya kalian sampai nggak ada, orang tua kalian bakal sedih gitu. Makanya jangan takut buat ngelapor, kalian itu berharga. Lapornya kemana aja? Oh, kalau lapor, teman-teman itu bisa langsung, misalnya kalian terjadi perundungan itu di sekolah, langsung aja ketemu sama guru kalian dulu dong. Kan itu kan masalah. Karena nggak kayak guru BK dan Ya, lain-lain. setuju. Tapi kalau misalnya Ada satu jadwal kan? apa yang dijelasin? Bukan di Indonesia itu, bukan di Itu Pak, Indonesia. itu gimana Pak? Nggak pakai Pak? Coba Ya pokoknya Oke. Oke, kalau dari aku sih nih, buat korbannya nggak apa-apa. Kalian tuh jangan takut emang harus melapor. Misalnya melapor ke orang tua, tapi orang tua misalnya kayak surat atau gimana, kalian tuh bisa lapor ke agen perlindungan anak yang ada di setiap daerah itu pasti ada. Jadi kalian lapor aja biar nanti agen perlindungan anak nanti bisa mengedukasi orang tua kalian. Itu yang pertama. Kali kedua buat pelaku mending kalian cari kerjaan lain aja deh gitu. Ada kok banyak kegiatan misalnya kayak lari pagi gitu, jogging atau apa gitu ya. Atau kalau kalian memang suka tinju, ya itu daftar bela diri. MMA. Jadi jangan melampiaskan ke orang lain ya, sayang, kasihan mereka. Ya. Jadi teman-teman berkenan, kalau memang terjadi bullying di sekitar kalian atau sekolah, lingkungan, yuk segera lapor. Baik itu kalian lapor ke orang tua, baik itu kalian lapor ke wali kalian, atau kalian juga bisa langsung lapor ke KPAI yang tadi kamu bilang, atau juga Ke polisi. ke polisi bisa. Jadi tapi ingat teman-teman ya, jangan kesana itu dengan berita hoax gitu ya, tapi benar-benar bawa kalian bukti, entah itu bukti kalian dirundung seperti bukti visum ataupun bukti perkataan dan sebagainya, itu dibawa semuanya ke sana supaya itu bisa diproses gitu sih teman-teman. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Jadi untuk pelaku, jauhilah sikelmu yang jahat. Saudaraku. Ingat di dalam, boleh nggak ya? Apa? Di dalam Alkitab mengatakan Pergolain dulu. bagiannya buruk pasti ada kondisi yang baik. Iya. Oke, kalau dari profesi Islam sudah. Apa ada yang pihak lain? Aman ya? Dari Iwan, oke Iwan ini mau jadi pesan terakhir nih guys. Oh, kalau kata-kata aku ya, kalian tuh pelaku gak usah sok jago. Wih. Terus buat korban, ayo coba lawan. Wah, contoh saya. Lawannya nggak kayak saya ya. Gebuk ya, Jangan jangan gebuk. Enggak lapor aja ya, jangan digebukin. Maksudnya lawan kayak saya melapor ke orang tua. lawannya tuh lapor aja. Kira mau digebuk gitu. Jangan ya, Pi. Satu pukulan dulu baru lapor. Iya, namanya harus lapor. Pertama lapor ke orang tua, kalau cuek bisa lapor ke sekolah. Kalau sekolah cuek bisa lapor ke instansi. Kalau di desa bisa ke kepala desa. Kalau mau lebih dekat kalau ada kantor camat bisa ke camat. Kalau lebih dekat bisa ke kantor polisi. Kalau misalnya ini pada waktu Sana. kalau dimintai uang bisa kalian bisa ke semoga aja kalian bisa lapor ke atas tempat. Oh iya, by the way guys, aku juga mau nyampein kalau teman-teman yang mengalami perundungan secara online, teman-teman langsung bisa laporkan ke Kominfo itu tentang sidang dan sebagainya, gitu ya. Kan kalian punya HP kan bisa cek DM, kalau nggak spam.
By the way sebenarnya untuk laporan sekarang semakin gampang teman-teman sebenarnya. Jadi sebenarnya tanpa kalian melaporkan pun ke instansi yang berwajib, kalian juga bisa melaporkannya ke memviralkannya. Itu lebih cepat terciumnya. Tapi jangan hoax ya. Ya jangan hoax. Kita hashtag viral aja dulu. kayak kenal nih. Tapi sekarang juga banyak kan Iya. justice for siapa gitu. ya banyak lah kayak gitu. Audrey. Tapi Iya, intinya iya. ini ya, intinya tuh dimulai dari berani aja dulu guys. Oh iya itu juga ya. Kalau kita mau Mulai lapor aja. tapi nggak berani kan ya, aduh nanti aja deh. Akhirnya dibully terus nanti, jadi kayak seperti itu ya guys. Oke. Ada Dan apa lagi? satu pesan terakhir untuk korban, ada pesan nggak guys? Kalian jangan Untuk sedih. korban, kalian jangan sedih, kalian masih ada kami, temanmu pasti banyak, yang positif masih banyak. Kalau kalian muslim bisa ke masjid, kalau kalian Kristen bisa ke gereja, di gereja ada komunitas, di desa ada komunitas Karang Taruna, Wes, wes. ya kan, cari teman yang positif. Kalau komunis bisa ke Rusia sekarang. Saya itu tidak mau masuk ya. Pokoknya buat korban carilah lingkungan Kalian yang baik. lah. Iya benar. Kalau misalnya keluargamu, kalau misalnya keluargamu bikin kamu bunyi, cari orang yang terdekat. Kan keluarga kan nggak cuma ayah, ibu, adik, kakak doang, ada tantemu, ada ommu, ada adikmu, ibumu, bahkan kakekmu bisa. Pokoknya cari hal-hal yang positif lah ya. Setuju? Oh sudah setengah jam nih guys. ada dikit lagi dari sekalian kalau udah gitu jangan cari pertemanan yang justru malah merusak kalian gitu. Benar banget yang udah disebutin sama Keisha tadi, kalau kita mungkin cari teman-teman atau lingkungan yang bisa justru mengembangkan kita gitu, mungkin dari sisi agamanya mungkin atau sisi dari personalnya sendiri seperti itu. Oke mungkin cukup kali ya? Cukup. Ya. Oke, Ini. kalau gitu kita mau say thank you buat teman-teman yang hari ini nonton. Kita dari tim KSW yang udah nonton podcast hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Bye.